Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan yaitu Kerajaan Gotalo. Perkenalkan, nama saya Muhammad Surana sebagai moderator sekaligus pemateri. Perkenalkan, nama saya Una Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Rifka Rehana. Perkenalkan, nama saya Syariah Liliana. Oke, langsung saja kita ke pemateri pertama yang akan dibacakan oleh Shirley. Baik, pertama ada nama kerajaan. Kerajaan Gua Talo adalah gabungan dari 2 kerajaan, yaitu Kerajaan Gua dan Talo. Yang awalnya berseteru, Kerajaan Gua awalnya adalah kerajaan yang kuat. Namun setelah terjadi perebutan kekuasaan, terbelah menjadi 2. Antara Karaeng Lisero dan saudaranya Batara Goa. Karaeng Lisero yang kalah, kemudian mendirikan Kerajaan Talo di muara Sungai Talo. Kedua kerajaan ini kemudian bersatu kembali pada tahun 1565 di bawah kepemimpinan Raja Goa yang ke-9, yaitu Daeng Metadre Karaeng Tumapa Risi Kalona. Dan kerajaan yang baru ini dikenal dengan Kerajaan Gua Talo. Kerajaan Gua Talo yang juga dikenal sebagai Kerajaan Makassar berada di Sulawesi Selatan, tepatnya berada di daerah yang sekarang menjadi wilayah Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Goa, Kecamatan Sombaobu, Desa Sungguh Minasa. Oke, langsung saja ke pemateri kedua yang dibacakan oleh saya. Tahun berdirinya Kerajaan Gua Talo, yaitu Kerajaan Gua Talo berdiri pada abad ke-16, tepatnya tahun 1565. Awalnya Kerajaan Gua Talo adalah 2 kerajaan. Gua Talo, raja yang memimpin persatuan tersebut adalah Raja Daeng Matandre Karaeng Tumapa Risi Kalona. Yang kedua, tahun berakhirnya Kerajaan Gua. Kerajaan Gua Talo tidak runtuh dalam arti kerajaan tersebut menghilang sepenuhnya, melainkan mengalami perubahan status dan kekuasaan akibat perjanjian dengan VOC pada tahun 1667. Raja pertama di Kerajaan Gua Talo, Raja Tumanguruk Balena, pendiri Kerajaan Gua Talo, raja pertama yang berkuasa pada abad ke-14. Ai Mangarai Daeng Manrabela, Sultan Alauddin, raja pertama yang masuk Islam dan mengubah Kerajaan Gua Talo menjadi kesultanan. Raja yang membawa kejayaan Kerajaan Gua Talo, Sultan Hasanuddin, adalah raja yang paling terkenal dan membawa Kerajaan Gua Talo mencapai puncak kejayaannya. Ia dikenal sebagai julukan ayam jantan dari timur. Raja yang terakhir di Kerajaan Gua Talo, Raja Andi Ijo Karaeng atau Mbang Parang. Mbang Parang adalah raja terakhir yang menjadi sebagai Raja Gua Talo abad ke-13 dan sekaligus Bupati Goa pertama Andi Ijo menjadi raja setelah ayahnya. Pemateri ketiga yang dibacakan oleh Rifka. Yang pertama ada kesusastraan. Sumber sejarah kesusastraan Kerajaan Gua Talo selain meningkatkan fisik seperti Banteng Rotterdam dan Istana Bel Talo, juga meliputi lentara naskah kuno dan naskrip yang berisi catatan sejarah dan sastra kerajaan. Yang kedua ada sumber asing. Negori meliputi catatan sejarah dan dokumen arsip dari berbagai negara yang terliput dalam hubungan perdagangan, politik, dan militer dengan Kerajaan Gua Talo seperti Belanda, Portugal, dan Cina. Selanjutnya ada sosial ekonomi. Sosial ekonomi, Kerajaan Gua Talo dikenal sebagai kerajaan maritim yang kuat dengan perekonomiannya yang didorong oleh perdagangan dan pelayaran, terutama yaitu beras sebagai komoditas utama masyarakatnya. Struktur dalam lapisan sosial dengan pengawasan rakyat jelata dan hamba sahaya. Pemateri keempat yang dibacakan oleh Ulan. Ada juga sebab keruntuhan Kerajaan Gua Talo.
Keruntuhan Gua Talo merupakan hasil dari persaingan perdagangan dengan VOC, perang yang mengakibatkan kekalahan, perjanjian yang merugikan politik, adu domba, dan konflik internal dalam kerajaan. Faktor internal meliputi konflik internal antara Sultan Hasanuddin dengan Arum Palaka dan persaingan kekuasaan di kalangan bangsawan. Sementara faktor eksternal utama adalah tekanan dari VOC, terutama mulai perjanjian Monggaya yang merubuhkan Gua Talo dan menyebabkan Sultan Hasanuddin turun tahta. Faktor internal, ada konflik internal. Kerajaan Gua Talo mengalami konflik internal antara Sultan Hasanuddin dengan Arum Palaka yang memicu ketidakstabilan politik dan sosial. Ada juga persaingan kekuasaan. Persaingan ini di kalangan bangsawan dan pemimpin lokal juga turut memperparah kondisi internal kerajaan. Dan faktor eksternalnya, ada tekanan VOC. VOC adalah singkatan dari Foreign Ostindis Company, yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Dutch East India Company. VOC adalah sebuah perusahaan dagang Belanda yang memiliki pengaruh besar dalam sejarah, khususnya Nusantara pada abad ke-17 dan 18. Didirikan pada 20 Maret 1602. Yang ingin memonopoli perdagangan di wilayah tersebut, memberikan tekanan yang signifikan kepada kerajaan Gua Talo. Ada juga perjanjian Monggaya. Perjanjian Monggaya yang ditandatangani setelah pertempuran antara Gua Talo dan VOC sangat merugikan kerajaan Gua Talo, menjadi titik balik keruntuhan. Dan ada juga Perang Makassar. Perang Makassar yang terjadi antara Gua Talo dan VOC juga turut mempercepat keruntuhan kerajaan. Jadi, keruntuhan kerajaan Gua Talo adalah hasil dari kombinasi faktor internal yang melemahkan dari VOC yang berusaha menguasai wilayah tersebut. Perjanjian Monggaya yang menandai kekalahan Gua Talo merupakan puncak dari keruntuhan kerajaan tersebut. Ada juga peninggalan kerajaan Gua Talo yang masih dinikmati hingga saat ini, yaitu pertama, Istana Bela Lompao yang berarti rumah besar. Dalam bahasa Makassar adalah replika istana kerajaan Gua Talo yang dibangun pada tahun 1936 oleh Raja Goa ke-31, Mang Manggi Daeng Matutu. Istana berfungsi sebagai museum yang menyimpan berbagai artefak kerajaan. Istana Bela Lompao juga memiliki koleksi benda-benda bersejarah seperti senjata, perhiasan, dan tekstil. Ada juga benteng Fort Rotterdam. Benteng yang terletak di pusat kota Makassar dan merupakan salah satu ikon sejarah yang paling terkenal di Sulawesi Selatan. Awalnya benteng ini diberi nama Benteng Jumpandang atau Benteng Ujung Pandang. Dibangun oleh Raja Goa ke-10, Mandringgau Daeng Banto Karaeng Lakiung Tumparisi Kalona pada tahun 1545. Di bawah kepemimpinan Cornelis J. Selman di abad ke-17, benteng ini pun berganti nama menjadi Fort Rotterdam. Kini benteng Fort Rotterdam menjadi museum yang menyimpan koleksi-koleksi bersejarah. Ada juga benteng Somba Opu. Pada abad ke-16, Raja Goa ke-9, Daeng Matandra Karaeng Tumparisi Kalona membangun benteng Somba Opu. Benteng ini pernah menjadi perdagangan dan pemerintahan kerajaan Goa sebelum dihancurkan oleh Belanda abad ke-17. Kini benteng ini telah direstorasi menjadi objek wisata sejarah. Dan yang keempat ada Masjid Katangka atau Masjid Al-Ihlam, diyakini sebagai masjid tertua di Sulawesi Selatan, yang dibangun pada abad ke-16 oleh Raja Goa I, Marigau Daeng Bonto Karaeng Lakiung. Masjid ini menjadi salah satu daya tarik arsitekturnya yang unik, dengan menara yang tinggi dan kubah bertingkat 3 yang melambangkan yaitu imam, Islam, dan insan. Dan yang kelima ada komplek pemakaman Raja Goa Talo, komplek yang menjadi tempat disemayamkan para raja serta bangsawan kerajaan Goa Talo. Di dalam komplek ini terdapat beberapa makam, mulai dari makam Raja Goa pertama, Marigau Daeng Bonto Karaeng Lakiung, makam Raja Goa
9 Sultan Hasanuddin. Makam Raja Talo yang pertama Mandringin, Daeng Mantau, dan banyak lagi. Namun, makam Sultan Hasanuddin, sang pahlawan nasional Indonesia, adalah makam yang paling dikenal dan menjadi tujuan banyak wisatawan yang berkunjung. Dan ini ada alamat-alamat peninggalan kerajaan Gua Talok. Yang pertama ada benteng Fort Rotterdam, Jalan Ujung Pandang, nomor 1, Bulo Gading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dan yang kedua, Masjid Al-Hilal atau Masjid Katanggau, Jalan Syekh Yusuf, Katangga, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Yang ketiga, Kompleks Pemakaman Raja-Raja Gua Talok, yaitu Jalan Sultan Hasanuddin, Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dan yang keempat, Istana Bela Lompao, jalannya di Sultan Hasanuddin No. 48, Sungguh Minasa, Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dan yang kelima, Benteng Somba Opu, Jalan Daeng Tatata, Benteng Somba Opu, Kecamatan Borombong, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.